Wah, gila. Akhirnya pelantikan juga Bang ya. Akhirnya ditepuk tangan. Siapa nih? Prabowo. Prabowo tepuk Malah tangan. Jokowi nggak ditepuk tangan kemarin. Kaisang. Kaisang, kalau Jokowi ditepuk tangan lah. Jokowi tepuk tangan. Kaisang Tapi katanya gitu ya. Kaisang, Bobi sama Kahiyang. Gitu. Artinya kan memang tidak turun itu terah rasa ternyata, hormat orang dari Pak Jokowi ke anaknya tidak turun. Ternyata uang cilik tuh nggak bisa diturunin. Nggak bisa diturunin. Tapi hari ini kita mau bahas karena banyak yang komentar kalau kita komentarin soal itu pada bisanya bisa nyinyir doang gitu ya. Bisa nyinyir doang. Emang niatnya nyinyir juga sih. Iya. Kita mau bahas soal kabinet yang katanya Zaken awalnya. Zaken. Ternyata bukan Zaken. Kabinet Zakennya Pak Prabowo yang kecenderungannya jumlahnya itu malah gemuk. Obesitas. Obesitas. Jadi besar sekali ya. Besar banget. Totalnya hampir 100 ya dengan wamen. 48 menteri, 50-an wamen, ya kan? Bahkan wamennya ada yang 3 kan? Menteri Luar Negeri ya? Menteri Luar Negeri ada 3. Ada 3 ya? Wamenkeu juga ada berapa tuh? Ada 3. Ada 3. Trio juga tuh. Nah, artinya kan harus dilihat tujuan di balik itu semua. Jadi ini mengingatkan gua sih sebenarnya ketika Soekarno membentuk Kabinet Dwikora. Abang waktu itu udah hidup. Enggak ada. Gua baca lah ya. Ini waktu itu kan memang begini banget ya Mas Soekarno dulu. Anhar Gonggong aja kaget nih dengerinnya. Iya. Tapi benar-benar bisa kabinet 1000 menteri, 100 menteri. Dan kita bisa menamakan kabinetnya Prabowo ini hari ini kabinet 100 menteri. Karena ada badan yang setara menteri nantinya. Betul. Artinya memang waktu kalau kita kelas balik Soekarno bikin Dwikora 1 itu kan kondisi politik nggak stabil. Kondisi politik nggak stabil. Kita berkonflik dengan Malaysia. Lalu ada proses G30 SPKI yang di dalamnya juga melibatkan kementerian dia karena DNAD termasuk di Dwikora saat itu. Lalu setelah itu dan beberapa protes dalam negeri karena muncul Trikora pada saat itu. Artinya memang kondisi politik kurang lebih sama kayak kemarin kita. Jadi ada kalau zaman Dwikora sendiri kan dari 64 sampai 66 sampai 3 kali lah Dwikora 1 terus sampai 3 tuh. Sampai 3. Yang kedua malah lebih besar. Malah nambah. Ya. Dan ada beberapa kecenderungan punya kemiripan. Misalnya wakil perdana menteri ada 3, ya kan, Lemena, Subandrio kalau nggak salah ya, Charusale. Subandrio waktu itu wakil menteri luar negeri itu. Tapi urusan ekonomi dia. Iya, dia juga wakil perdana menteri. Cuman menarik juga itu harus di wanti-wanti sama Gibran. Takutnya nih jangan-jangan nanti ada wakil presiden. Nah itu bisa jadi. Iya. Bapak dan kawan-kawan. Jadi wakil presiden ada lagi. Iya, ada lagi. Jadi artinya memang kan politik itu kontemporer ya. Bisa terjadi cuma hanya memang variabel-variabelnya saja yang berwarna menurut gue. Jadi proses terbentuknya kementerian yang besar di tangan Pak Prabowo ini juga enggak halus tanpa didahului dengan gonjang-ganjing politik. Seperti hal Dwikora. Walaupun kembali momentumnya juga tidak sama ya. Tapi kita bisa lihat dari persoalan kondisi global luar negeri yang tidak menentu. Ya kan? Ibaratnya ganyang Malaysia, ya kan? Ibaratnya kondisi internasional juga saat ini lagi nggak jelas. Nggak jelas, ya kan? Memang itu yang diulang-ulang sama timnya Prabowo. Dan Prabowo memang sangat menekankan global memang nggak stabil. Jadi butuh tim yang solid, yang mampu menerawang, membaca, menganalisa, memprediksi, memforecast. Sementara kata pakar, Amerika aja yang urusannya nggak cuma dalam, luar negeri, tapi cuma 15. Tapi ya terlepas itulah ya. Hampir sama. Ganyang Malaysia sama kondisi global. Nah, ini sebenarnya nggak bisa disamakan juga pada saat itu ya kondisi pemberontakan PKI ya. Nah, kalau gua melihatnya bukan pemberontakan PKI pada saat proses sekarang nih 2 bulan pra pembentukan kabinet. Gonjang-ganjing
parpol, ya kan? Ya, mulai dari Golkar, Erlangga, tiba-tiba diganti di tengah jalan di saat hampir semua sayap partai sudah deklarasi dukung dia. Lalu kemudian PKB, ya kan, Muhaimin tiba-tiba mau bikin munaslup tuh dari PBNU mau munaslupkan PKB mau munaslupkan PBNU, nggak main-main, ya kan? Ya, jadi terus hubungan ini ada dua kekuatan besar PDIP dengan Jokowi, dua kekuatan itu kan keras sekali. Bahkan kerasnya itu sampai PDIP akhirnya nggak masuk ya? Iya. Itu kan benturan konfliknya itu keras. Cuma karena kedua-duanya merasa berteman dengan Prabowo baik, maka tidak terlalu terlihat. Ya betul-betul. Ya, menghormati Prabowo. Karena pesan Prabowo lagi-lagi, gue mau stabil dulu. Ya. Itu makanya dibentuklah Dwi Kora ini. Awalnya dari nggak stabil berarti bang ya? Ya, kalau gue dugaan gue begitu, karena kebutuhan ekonomi, investasi dan lain-lain, belum juga kan kita akan dapat utang lagi kan 750 triliun ya kan, artinya orang mau ngasih utang tapi lu perekonomian lu nggak stabil kan, jadi bisa jadi alasan utang tertunda dan lain-lain. Belum lagi gonjangan IKN, pasti kan? Ya artinya memang banyak sekali banyak gonjang-ganjing menjelang pembentukan yang akhirnya kabinet diputuskan oleh Prabowo. Semua diakomodir. Momentum untuk konsolidasi aja dulu. Iya, artinya Prabowo mau mengajak semua orang yang berkonflik, yuk kita berhadapan dulu dengan satu ketidakpastian. Ada dua ketidakpastian. Pertama ketidakpastian di global, ya kan, yang berefek pada satu lagi ketidakpastian ekonomi, ya kan. Betapa kita bisa terkaget-kaget, jangan-jangan besok nuklir sudah dilemparkan oleh Netanyahu atau Iran kan? Iya, betul. Nah, itu dia. Artinya Prabowo coba mengajak bahwa yang sudah berkonflik secara internal, kita berhadapan dulu nih. Menghadapi luar dulu, ya kan? Makanya kita akan lihat Caimin sama Gus Yusuf sama siapa? Gus Ipul doa bersama untuk Indonesia. Tiba-tiba bareng kan? Iya. Akhirnya itulah momen konsolidasi NU dan PKB juga. Harapannya kan Prabowo. Kamu pintar juga nih. Iya, cerdas. PKB sama PBNU disatuin orang-orangnya ini. Iya, disatuin. Sekjen sama ketum PKB. Nah, udah gitu juga cara Prabowo juga menetralin ini juga katanya juga di beberapa instansi ya, kayak Kemenlu kemarin infonya ada juga tuh gonjang-ganjing ketika dia naruh nama Sugiono. Sugiono yang orang non dari Kemenlu, karena kan biasanya tradisinya memang orang Kemenlu karir ya. Ditaruhlah Sugiono dan wakilnya si Anies Mata, orang di luar. Katanya ada gonjang-ganjing. Prabowo bikin tambah lagi 2 dari karir Kemenlu. Siapa sama itu ya? Bekas diplomat sama inilah. Nah, begitulah cara Prabowo saking ininya Bang berarti. Iya, jadi Prabowo tuh melihat bahwa tidak boleh ada celah sedikit pun gesekan di dalam kabinet dia atau persaingan antara kalau gue melihat orang-orang dia dengan instansi yang dimasukin. Jadi memang dia punya target, punya ambisi. Prabowo itu punya ambisi khusus untuk menenangkan stabilisasi. Satu lagi Bang, yang kejutan. Yang tiba-tiba kemarin katanya nggak bakal mau jabatan Prabowo, itu juga mau nenangin kayaknya tuh. Soalnya ngambek nggak datang Bang, diperhatikan. Ya, Luhut bin Sarpanjaitan. Opung. Karena kita ingat ya, Opung itu berkali-kali mengatakan bahwa dia sudah stop. Dan nggak akan masuk. Kabinet Prabowo. Lalu kemudian hari ini dia bilang masuk, ya kan? Dan last minute itu. Nah, komennya semua, wah bagus lah kalau lihat Instagramnya Opung ya bagus semua gitu. Cuma kan ya kita melihat lagi konsistensi ya. Ya orang kan dilihat dari konsistensinya. Even itu mau diminta Prabowo sekalipun bahasanya ya, tapi kan Luhut itu kan sangat kuat di zaman Jokowi. Ya, jangan titipan Jokowi juga. Enggak juga. Kalau menurut gue titipan Jokowi udah banyak lah, ya kan. Budi Ari titipan Jokowi. Wapres saya titipan Jokowi kan. Iya kan? Menang banyak lah. Menang banyak. Pratikno titipan Jokowi. Banyak deh. Karena kabinet menteri-menteri di kabinet Jokowi banyak yang masuk. Iya, yang menteri-menteri second masuk semua. Artinya kan yang mungkin sedang melepas baju sebagai kabinet Jokowi bisa jadi Erick Thohir, Erlangga, ya kan? Karena Erick Thohir sempat terdengar mau jadi cawapresnya
Prabowo, ya kan. Erlangga juga sempat terdengar mau jadi capres dan didukung oleh Jokowi dengan pembentukan KIB, ya kan. Artinya orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin Masih ada kesel lah ya. kurang kesel lah gitu. kesel lah ya. Nah, jadi kelihatannya gue melihat bahwa Prabowo tujuannya 6 bulan itu. Cuma kalau kita balik lagi ke di Kora itu ya, kan di Kora itu hanya bertahan 3 tahun ya. Ada di Kora 1, 2, 3 tuh. Nah, mungkin nanti nambah lagi kan? Di Kora 2 berarti. Nah, ini kan di Kora 1 udah nih. Di Kora 2 nambah wakilnya Gibran maksudnya kan? Kayak wakil Perdana Menteri. Iya, badan-badan. Iya. Nambah nih badan-badan. Jadilah tuh kan badan itu setara menteri. Iya. Ya kan, bertanggung jawab langsung kepada presiden. Artinya nanti ketika itu muncul lagi nama-nama kan ada tuh Budiman belum lah, banyak lah, ada beberapa orang masih nunggu di bukit algoritma. Lagi nama gue kok nggak ini. Ya, jadi salah nih kata dia nih. Menteri algoritma nggak mungkin juga kan. Sementara Ara udah menteri ya. Ara masa gua salah pilih temen. Salah pilih temen. Coba temennya Aguan. Nah, kan bisa buka lapo itu di CBD. Nah, makanya itu kelihatannya kabinet ini akan membesar lagi. Tapi ada saatnya nanti di Kora 2 ya. Berarti dari sekarang hampir 100 mungkin nambah lah 132. Badan kan banyak. Iya betul. Banyak badan yang sudah existing sama badan yang akan ditambah juga, pemekaran badan-badan dan lain-lain. Nah, termasuk kan nanti kepala IKN itu juga kan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ya kan? Artinya maka kemudian akan bertambah besar gitu loh. Tapi kalau mengikuti polanya di Kora itu, pada di Kora ketiga itu setelah ada udah mulai rendah. Ya. Dikurangin tuh. Dikurangin. Jadi 79 kalau nggak salah. Jadi di Kora tuh ternyata ada efisiensi. Ada efisiensi. Jadi ternyata obesitas ada obatnya. Ada obatnya. Ada ketemu obatnya. Jadi selain nge-gym ada obatnya nih kan. Dan jangan salah, Soekarno itu adalah satu-satunya presiden yang paling minim menteri, sempat 10 menteri. Artinya memang semua kementerian ini baik yang dikeluarkan melalui Kepres dan lain-lain atau bukan Kepres, undang-undang, karena itu kewenangan dari juga presiden, juga berpeluang besar dan berpeluang juga kecil sesuai kebutuhan. Artinya memang kebutuhan hari ini harus kita lihat skala prioritasnya apa gitu loh. Ternyata konsolidasi nasional tadi kan. Kalau gue lebih ke menstabilkan politika itu. Makanya kabinetnya namanya merah putih. Merah putih. Iya, jadi makanya persatuan. Sekelas Haikal Hasan masuk tuh. Di video sebelumnya dia bilang sampai mati pun. Nah, untung sih ini nggak masuk. Coba yang kan kalau Abu Janda jadi jadi wamen. Nggak jelas banget. Tapi hari ini gue melihat ya Prabowo cukup senang lah, walaupun dirinya agak lama tuh pas pembacaan nama-nama lama juga lama ini. Juga tahu gini gue pakai AI. Suruh ngomong. Yang bacanya lambat juga lagi katanya kayaknya. Nah gitu ya. Dan yang agak cukup menarik adalah nggak terlalu banyak orang Gerindra. Ya. Itu salah satu yang disebut-sebut ya kita kan pernah dengar sebelum pembentukan kabinet Prabowo memang bilang nggak bakal banyak orang Gerindra. Ya, itu sesuai lah sama janji. Konsisten lah ya itu. Yang kedua memang banyak Golkar. Ya. Ya, Nah, kan? Golkar paling banyak sih. 8 kalau nggak salah. Iya. Golkar. Nah itu pertanyaannya kenapa ya? Iya. Karena memang Golkar yang kemarin digonjang-ganjing. Jadi mungkin cara ngeredamnya, udahlah gue kasih banyak dulu. Ya Golkar kan nomor urut kedua, ya, pemenang kedua, ya kan. Sebenarnya kalau gue melihat PDIP ada, cuma PDIP itu kan gini, bukan PDIP, orangnya Mega. Orang Mega. Kalau gue bilang, ya gini loh. BG ya orang Mega. Gue suka Prabowo, tapi gue bukan kader Gerindra. Iya. Ya kan? Ya kita kalau mau bicara testimoni Sri Mulyani soal Megawati, itu kan jelas. Betapa kalau kita googling betapa Sri Mulyani memuji Megawati sangat luar biasa. Iya. Terus ada kelihatan lah ya. Kelihatan. Terus Budi Gunawan, biar bagaimanapun kan mantan ajudan, ya kan, dan sangat dekat dengan PDIP. PDIP udah bikin disclaimer katanya bukan PDIP. Dan gitu, anaknya adalah anggota DPR RI. Betul. Iya kan, artinya tapi dibuat abu-abu. Tidak ber-KTA tapi berhati banteng. Iya kan? Gue curiga jangan-jangan ada lagi yang lain yang hati banteng. Iya, kita kan nggak tahu yang profesional ini seperti apa gitu loh. Cuma yang memang menjadi menarik adalah
satu-satunya mantan Banteng yang benar-benar kuat ya gua anggap, ya kan? Kalau Budiman kan nggak kuat ya. Nggak kuat karena dia masih di Bukit Agung. Baru Ara loh, jadi menteri iya. perumahan. Emang bener jangan. Lu kalau bergaul dalam politik yang pilih teman, jangan salah pilih teman, gitu bang. Itu Maruara contoh orang yang pintar milih teman. Pinter milih teman kan, ya. Kan? Nah, jadi gua boleh diiktir sama politikus-politikus lain. nah, ya kan kemampuan dia melihat sosok-sosok yang Nah, patut. seharusnya Ngabalin harus belajar sama dia. Nah, Ngabalin nggak? Katanya sampai sekarang masih belum disebut tuh namanya. Ngabalin. Udah. Padahal kurang muji apa dia sama Prabowo Jokowi kan? Ya. Cuma kayaknya Ngabalin kan udah digantiin nanti di situ. Udah banyak yang gantiin. Udah Ngabalin. banyak, makanya kan. Haikal Hasan termasuk gantinya. Karena pasti perlu ada alat keras. Iya pastilah. Buat ngadepin. Biarpun sekarang nggak ada posisi, tapi buat ngadepin Rocky Gerung dan kawan-kawan aja. Buat siapapun yang jadi oposisi akan diperlukan pertama alat keras. Yang jadi api harus ada. Yang mendekoi, mengecoh itu harus ada. Ya kan. Ngacak-ngacak aja. Gitu. Yang menghaluskan ada. Supaya orang disibukkan dengan ini, pemerintahan tetap berjalan secara stabil gitu. Artinya udah oke lah nih tim Prabowo cara bikin biar Ya, stabil. cuma kan khawatirnya Prabowo lupa. Ini banyak banget pas Gitu menelpon siapa ya kan. Tapi yang agak ini sih. Cuman tenang. Kan Mayor Teddy yang suruh telepon. Oh ya, Seskap. Jadi udah apapun Iya, siap. Mayor Teddy ya. Seskap 35 tahun masih Dan dia sekarang di bawah Mensesnek ya. Iya. Ya, boleh lah ya kan. Tapi memang akhirnya kan Dia banyak ngelangkain senior-senior itu. kalau persoalan itu memang ketika sudah dekat dengan presiden bukan soal melangkahi, ya kan. Memang itu udah rezeki. Rezeki. Udah rezeki dia itu. Jadi emang bagus nih. Ya, ya. Budi Gunawan itu waktu jadi kombesnya, waktu jadi ajudannya Megawati, itu bintangnya naiknya cepat banget. Betul. Ingat Paling Budi bersinar Gunawan. ya. Jangan-jangan kayak Budi Gunawan nih. Bisa jadi kan itu kan hadiah penghargaan. Menjaga presiden kan menjaga satu negara. Betul. Nah, cuma kan memang jabatan Seskap itu Seskap kan? Seskap. Itu akhirnya kan turun. Degradasi ya. Terdegradasi, nggak seperti zamannya Pramono Jokowi atau Anung. SBY. Pramono Anung ya kan yang waktu jadi Seskap setaraf dengan menteri, ini kan enggak. Nah, Dulu Pramono zaman SBY si Dipo alam ya. yang hebat kan Kodari akhirnya jadi wakil apa dia? Kodari dapat juga ya. Wakil staf presiden ya? Iya. KSP ya? KSP dia ya, Kodari KSP. ya? KSP ya. KSP. Iya, KSP. Wakil KSP. Jadi Ya setidaknya kan perjuangan dia 3 periode. iya tiga Kan dari dia periode. dari 3 periode, terus dia selalu berhadapan dengan dengan semua yang menyemprit Prabowo dan Jokowi, itu dapat imbalan, dapat award, walaupun jadi wakil, ya kan. Kalah juga sih sama Hasan. Kalau Hasan kan kepala PCO, ya wakil, ya kan. Tapi ya udahlah ya, daripada nggak dapet ya kan. Udah cuap-cuap berantem sama Rocky Gerung, berantem sama Adian, berantem sama bukan berantem sih, berdebat. Ya masa berdebat. Tapi kan itu bisa dibilang dia paling depan. Dia paling depan pasang badan. Maksudnya perjuangan dia pasang badan lebih ini daripada Hasan Nasbi sebetulnya. Cuman ya Hasan lebih Hasan pinter pilih teman. berarti sama Ara dia, temennya sama Ara tuh. Hasan pinter pilih teman aja. Ini soal pinter pilih teman dapat jabatan bagus. Gue khawatir malah kayak Ngabalin dari itu ini. takutnya. Karena kan dia keras. Kalau lihat cara dia mendebatkan siapapun keras. Waktu lah ketemu jubir PKS tuh siapa tuh ya? Lupa gue tuh yang dosen juga sampai nyebut-nyebutin lulusan psikolog yang ini kan Adu gelar lah ya. adu gelar itu kan. Nah, ya. Jadi kita akan melihat kabinet 100. Kita bisa sebut kabinet 100. 100 ini, kabinet 100 Prabowo. Di bawah bayang-bayang kabinet 2 Kora Soekarno. Wah, ngeri kan. Dan memang Gibran yang paling deg-degan ini sebetulnya. karena itu Kita perlu bahas itu nanti nanti kita bahas. Kondisi psikologi Gibran setelah kita sebut ini bayang-bayang Dwi Kora Soekarno. Karena Gibran itu gini loh, orang yang loyal nanti itu intinya gini, siapapun yang hari ini loyalitas kepada Jokowi dan Gibran, jika Jokowi tidak punya kekuatan politik parlemen, inilah harus digarisbawain, tidak punya kekuatan parlemen, maka loyalitas itu akan luntur juga.
Itu juga. Setelah itu nyambung ke awal tadi kita bilang dihuin ya. Win. Itu kelihatan tuh. Kelihatan tuh. Oke. Oke, terakhir sebelum nutup sebetulnya apresiasi Prabowo yang berhasil juga menjinakkan Anies dan Ganjar. Anies sih gue. Anies. Karena Ganjar juga ngucapin selamat buat Prabowo tapi tidak Gibran. Itu artinya udah berhasil menjinakkan berarti. Makanya menstabilkan. Oke, sampai jumpa di Kabinet 100 jilid 2 dan 3. Kabinet 100 jilid 2 dan 3.